Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivatus Soleha, NIM E2019-3039. Nah, saya dari Prodi Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan dampak inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, jika dilihat dalam teori inflasi dalam ilmu ekonomi konvensional dapat digolongkan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu inflasi dapat digolongkan menurut besarnya, yaitu inflasi ringan. Yang dimaksud inflasi ringan yaitu di bawah 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2-4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Untuk yang kedua yaitu inflasi sedang. Nah, inflasi sedang yaitu berkisar antara 20% sampai 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah lemah, adanya revolusi, dan kejadian lain yang mana menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah, sehingga orang tidak percaya pada uang. Nah, untuk yang ketiga yaitu hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang, lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang seperti emas, tanah, dan bangunan, karena barang-barang jenis ini kenaikan harganya sama seperti dengan inflasi. Nah, untuk yang kedua yaitu berdasarkan asal inflasi. Inflasi ini dapat dikategorikan kepada dua, yaitu domestic inflasi dan forex atau important inflasi. Yang pertama yaitu domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalnya, permintaan meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi demand pull inflation yang berasal dari dalam negeri, atau terjadi kenaikan harga produksi yang diimpor, maka terjadi cost push inflation yang bersumber dari luar negeri atau impor cost push inflation. Untuk yang kedua yaitu forex atau important inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Misalnya, terjadi lonjakan ekspor terus-menerus, maka terjadi demand pull inflation yang berasal dari luar negeri, atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi cost push inflation yang bersumber dari luar negeri atau importer cost push inflation. Nah, untuk yang ketiga, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu expected inflation dan unexpected inflation. Untuk yang pertama yaitu expected inflation, yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan terjadi. Misalnya, bila inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 konstan 6%, kemudian maka akan ditanya berapa perkiraan mengenai besarnya inflasi tahun 2007, maka tentunya akan dijawab 6%. Nah, untuk yang kedua yaitu unexpected inflation, yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya, diperkirakan inflasi 2007 sebesar 6%. Kemungkinan besar inflasi tahun 2007 menyimpang dari 6%. Penyimpangan tersebut merupakan unexpected inflasi. Materi selanjutnya yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Nah, inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang adil dan benar. Inflasi berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Hal itu menyebabkan uang menjadi pembayaran tertunda yang tidak adil dan alat penyimpan kekayaan yang tidak dapat dipercaya. Nah, inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal, dan menyebabkan misalokasi sumber-sumber daya, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu menumpuk kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah yang lebih produktif seperti halnya pertanian, industri, perdagangan, dan lain sebagainya.
Adapun dampak yang ditimbulkan inflasi adalah yang pertama yaitu retribusi pendapatan dan kekayaan. Salah satunya adalah retribusi dari kreditur ke debitur. Untuk yang kedua yaitu distorsi harga. Pada inflasi rendah membuat pembeli dan penjual menyadari inflasi tersebut dan bisa membedakan perbedaan inflasi antar barang yang saling substitusi. Misalnya daging dengan telur. Jadi bila harga daging lebih tinggi orang beralih ke telur. Namun pada inflasi yang tinggi, orang tidak memahami perbedaan laju inflasi karena harga semua barang naik. Untuk yang ketiga yaitu distorsi penggunaan uang. Setiap orang mengubah cara menggunakan uang karena inflasi berarti menurunkan nilai real uang. Orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegang. Untuk yang keempat yaitu distorsi pajak. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi beban pajak secara real. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.